Pagi itu, mereka sarapan dalam suasana hati yang gembira. Mami Cat dan Papa Edwin tampak senang. Anak dan menantunya menginap di rumah mereka. Di meja makan, Mami Cat dan Daniel berlomba-lomba untuk memanjakan Alma. Tapi Edwin hanya tertawa kecil melihat tingkah keduanya. Mami Cat mengundang Darren dan Elena, istri Darren, untuk bergabung bersama mereka. Menjelang siang, keluarga besar itu berkumpul dengan personil lengkap. Mami Cat menyambut kedatangan Darren dan istrinya dengan senang. Sementara Papi Edwin tampak biasa saja. Nanti kalian menginap di sini, Seh. Jarang-jarang anak-anak Mami bisa berkumpul seperti ini. Mami memeluk Alea. Itu tergantung dia, Mam. Alea melirik suaminya. Kalau dia, apa kata Mami? Yang penting kamu mau menginap di sini. Iya, Mam. Ah, senangnya. Cita-cita Mami untuk punya anak-anak perempuan akhirnya dikabulkan. Ayo kita tinggalkan para laki-laki itu. Mami Cat menggandeng tangan Alma di sebelah kanan dan Alia di sebelah kiri. Mereka pergi ke ruang santai. Di ruang santai, perhatian Mami Cat sepenuhnya tertuju pada Alma. Bagaimana kondisi tubuhmu sekarang, sayang? Apa kamu merasa lelah atau pusing? Aku baik-baik saja, Ma. Sebenarnya apa saja yang kamu lakukan? Mami Cat sudah menyuruh Daniel untuk melarangmu melakukan pekerjaan yang berat-berat. Apa dia menyiksamu, sayang? Mami Cat bertanya dengan khawatir. Itu tidak mungkin, Ma. Dia sangat baik padaku. Lalu, kalian pergi kemana? 3 hari Mam tidak bisa menghubungimu. Mami sangat khawatir. Tiba-tiba saja Mami mendengar kabar kalau kamu di rumah sakit. Coba bayangkan, bagaimana perasaan Mami. Mami Cat memeluk Alma dengan erat. Matanya tampak berkaca-kaca. Alma diterjang perasaan bersalah. Tidak mungkin ia mengatakan bahwa anak laki-lakinya telah menculik dirinya, menyegapnya di hotel selama 3 hari berturut-turut dan memberikannya kenikmatan surga. Belum lagi, mereka masih melanjutkan aktivitas itu di rumah sakit. Dan pagi tadi saja mereka masih melakukannya. Alma bingung harus menjawab apa. Iya, maafkan kami ya, Ma. Kami hanya pergi untuk refreshing. Alma menunduk dan menyembunyikan perasaan bersalahnya. Ya sudah, yang penting sekarang kamu sehat-sehat, sayang. Mami Cat terus menerus mengajak Alma mengobrol. Dia seolah-olah melupakan keberadaan Alea yang tampak diasingkan dan tersisihkan. Kak Alea tadi kesini langsung dari rumah atau dari tempat lain? Alma mencoba berbasa-basi. Selama beberapa bulan menjadi istri Daniel, ia baru beberapa kali bertemu dengan Alea. Dari sudut pandang Alma, Alea adalah seorang wanita yang anggun dan sangat berhati-hati dalam berbicara maupun bersikap. Sikapnya yang seperti itu membuatnya tidak mudah untuk didekati. Tadi aku dari rumah. Oh, Alma bingung mau berbasa-basi lagi. Lea, kamu harus dekat-dekat sama Alma. Kata orang Jawa, kalau dekat-dekat sama wanita hamil, bisa ketularan hamil juga. Siapa tahu kalau kalian semakin dekat, kalian bisa cepat hamil. Iya, Mam. Mami Cat tidak membaca ekspresi sakit hati.
dari wajah Alea. Ia terlalu fokus memperhatikan Alma. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bertiga? Kita bisa makan atau belanja. Kalian mau kan? Iya, Mam. Alea langsung mengiyakan. Sebenarnya Alma keberatan. Dia tidak ingin jalan-jalan. Dia hanya ingin dekat dengan suaminya. Namun karena iparnya sudah setuju, mau tidak mau dia menyetujui ajakan Mami Cat. Mereka pamitan pada suami masing-masing. Daniel begitu keberatan. Dia ingin ikut istrinya. Namun Mami Cat melarang. Daniel melepaskan Alma dengan berat hati. Mami Cat mengajak menantu-menantunya berbelanja. Mereka berbelanja kebutuhan calon bayi Alma. Mami Cat begitu memanjakan Alma. Dia mencurahkan segenap perhatiannya pada Alma. Benar-benar melupakan keberadaan Alea yang seolah-olah terangsingkan. Dan fokus sakmat. Yes, Papa Edwin tersenyum puas. Dia bertepuk tangan. Puas bisa mengalahkan anak-anaknya. Mereka sedang berada di pinggir danau buatan dekat rumah utama. Hari itu Papa Edwin memutuskan untuk mengajak kedua anaknya bermain catur. Kali ini beliau puas karena bisa mengalahkan Daniel yang biasanya tak terkalahkan. Aku berhenti. Papa bisa melanjutkan dengan kakak. Hei, Dan, ayolah. Papa masih belum puas mengalahkanmu. Main sekali lagi. Tidak, Pa. Aku sedang tidak mood. Kenapa? Apa gara-gara istrimu? Apa yang kamu khawatirkan? Dia sedang bersama mamimu. Kamu tahu mamimu sangat menyayangi istrimu. Ayo main lagi. Papa senang bisa mengalahkanku kan? Kenapa Papa tidak mencoba mengalahkan Kak Daren? Dia lebih jago dariku. Tidak. Papa ingin main denganmu. Atau lagi bidak-bidakmu. Mau tidak mau Daniel memenuhi kemauan ayahnya. Sementara Daren duduk tak jauh dari mereka, sembari membaca laporan bulanan perusahaan. Kamu tahu Pak Zaki? Pak Zaki? Sepertinya namanya sangat tidak asing. Daniel berpikir sejenak. Matanya menjadi lebih hidup ketika ia mulai menemukan jawabannya. Apa yang kita bicarakan adalah Pak Zaki, salah satu pemegang saham di perusahaan kita. Iya, kamu benar. Ada apa dengan beliau? Dia ingin bertemu denganmu. Denganku? Apa tidak salah? Biasanya beliau selalu bertemu dengan kakak. Daniel memelankan suaranya. Dia merasa tidak enak hati bila Daren mendengar percakapan mereka. Papa juga tidak tahu. Beberapa hari yang lalu dia menemui Papa. Katanya ingin bertemu denganmu. Hei, kamu lengah lagi. Snakmat. Yes. Papa Edwin kembali bertepuk tangan. Papa sudah mengalahkanku 2 kali. Dan kali terakhir Papa minum. Oke? Tidak oke. Istriku melarangku minum. Papa juga berhentilah minum. Ingat kesehatan Papa. Oke? Dasar anak ini. Mentang-mentang baru punya istri, mau menggurui Papa. Rasakan ini. Papa Edwin menggentak kepala Daniel, seolah-olah Daniel seorang anak kecil yang nakal. Au, Pa, stop it. Bukannya berhenti, Papa Edwin semakin sering menjetak kepala Daniel. Mereka tertawa-tawa, meninggalkan Daren yang masih terpaku dengan tabletnya. Malam itu, mereka makan malam bersama. Alma kembali ke dapur, membantu pelayan menyiapkan ini itu. Semua orang sudah melarangnya, tapi Alma tetap bersikeras untuk membantu. Sepertinya calon bayinya sedang dalam mood yang sangat rajin. Di mana ada Alma, maka di situ pula ada Daniel. Dia selalu mengekori Alma.
tak terkecuali di dapur sekalipun. Daniel memeluk tubuh Alma dari belakang. "Jangan peluk-peluk, malu dilihat orang lain." Aku tidak peduli. Daniel tetap memeluk Alma. Dia sangat cuek dengan tatapan para pelayan yang wajahnya tampak memerah melihat kemesraan mereka. "Sayang, ayo kita kembali ke ruang keluarga. Biarkan mereka yang menyelesaikannya." "Tidak mau, aku ingin memasak." "Ya ampun, keras kepala sekali sih. Aku gendong nih." Tanpa menunggu jawaban Alma, Daniel menggendong istrinya dan membawanya ke ruang keluarga. Mami Kate dan Papa Edwin tampak tertawa melihat tingkah laku mereka, sementara Darren dan Alea tampak bisa tersenyum kecut. Selesai makan malam, Darren dan Alea memutuskan untuk pamit pulang. Mami Kate berusaha menyuruh keduanya untuk menginap, tapi Darren bersikukuh untuk pulang. Melihat kakaknya pulang, Daniel ikut-ikutan pamit pulang. Tinggal di rumah utama memang menyenangkan, apalagi memiliki dua orang tua seperti Mami Kate dan Papa Edwin. Tapi tinggal bersama orang tua membuat kebebasannya terbelenggu. Tidak bisa bebas bermesra-mesraan dengan istrinya. Itu yang tidak bisa ditahannya. Pada akhirnya malam itu mereka berhasil pulang ke apartemen mereka. Mami Kate melepas kepergian anak dan menantunya dengan sedih. Dia seperti tidak rela kebersamaan mereka harus berakhir begitu saja. Daniel benar-benar tidak bisa menahannya. Di mobil dia menahan diri untuk tidak menerkam istrinya. Tangan kirinya memegang tangan Alma dengan erat, sementara tangan kanannya memegang kemudi mobil. Beberapa kali tangan nakal Daniel singgah di paha dan dada Alma, namun dengan tegas Alma menepisnya. "Perlukah aku menelpon Tito atau Pak Thohir?" Suara Daniel terdengar gemetar. "Untuk apa?" "Aku tidak bisa menahannya, sayang. Bisakah kita mampir ke hotel terdekat?" Mata Daniel tampak putus asa. Tanjalan nafsu sudah terlihat di antara kedua pahanya. "Fokus nyetir, Bi." Alma mengelus pipi suaminya dengan sayang. Daniel semakin tidak bisa mengendalikan diri. Dia membanting setir ke kiri dan menghentikan mobil. Dia membuka sabuk pengamannya dan langsung merengkuh tubuh istrinya. "Biarkan aku menciummu." Alma tidak bisa berkata-kata. Bibirnya telah ditutup oleh bibir suaminya. Daniel menciumnya dengan sangat menggelora. Bagaikan musafir di padang pasir, Alma adalah oasis yang dilihatnya. Dia mereguk manisnya bibir Alma, bagaikan air segar yang membasahi tenggorokannya yang kering. Alma hanya bisa pasrah. Dia membiarkan Daniel menciuminya. Sedemikian rupa. Ketika tangan Daniel mulai berkeliaran menggerayangi tubuhnya, Alma mulai menghentikan suaminya. Stop. "Sayang, aku menginginkanmu di sini, saat ini." Daniel mengecupi leher Alma dan menjilatnya. "Bi, stop. Kita sedang berada di jalan sekarang. Tunggu sampai di apartemen ya." Alma merangkum wajah Daniel, berusaha memberi pengertian. Wajah Daniel sudah memerah, sudah sangat bernafsu. "Tenangkan diri. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan." Bagaikan seorang mentor, Alma mengajari Daniel yang tampak pasrah mengikuti perintahnya. Hampir 10 menit Daniel mencoba menenangkan diri. Setelah sedikit tenang, dia kembali memacu kendaraannya lagi. "Teleponkan Bi Ida dan Pak Thohir." "Untuk apa?" "Tolong teleponkan saja, sayang. Sambungkan padaku keduanya." "Baiklah."
Alma mengikuti perintah Daniel. Dia menelepon keduanya dan mengaktifkan speaker. "Saya, Non, ada apa?" Suamiku ingin bicara dengan ibu dan bapak." Tuan, Bi Ida, Pak Thohir, ini aku. Untuk saat ini, sampai waktu yang tidak ditentukan, kalian berdua tidak perlu pergi ke apartemen. Aku akan tetap menggaji kalian berdua secara full. Itu saja." Daniel dengan santai melanjutkan menyetirnya, meninggalkan Alma dengan wajah penuh pertanyaan. Tuan, apa maksudnya? Apa kami berdua berbuat salah? Tolong maafkan kami, Tuan. Jangan pecat kami." Terdengar suara isak tangis Bi Ida. "Tenangkan mereka. Yakinkan bahwa mereka tidak dipecat." "Maksudnya apa? Aku sungguh tidak mengerti." Alma menatap wajah suaminya penuh dengan tanya-tanya. "Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin berdua denganmu, sayang." Daniel mengelingkan mata dengan nakal, membuat Alma tersipu-sipu malu. Dia sangat paham sekali dengan maksud suaminya. Di sepanjang perjalanan, Alma meyakinkan Bi Ida dan Pak Thohir bahwa mereka tidak dipecat. Setelah penjelasan yang penuh perjuangan dan melelahkan, akhirnya keduanya bisa diyakinkan. Daniel memastikan keduanya sudah meninggalkan apartemen sebelum mereka tiba di sana. Daniel tidak repot-repot untuk memarkir mobil. Dia menyerahkan kontak mobil pada petugas apartemen. Sementara dia dengan semangat menggandeng tangan Alma. Ingin rasanya dia menggendong tubuh Alma. Tapi bila dia melakukannya, istrinya itu pasti akan marah karena kondisi lobi apartemen sekarang cukup ramai. Daniel menarik Alma ke dalam lift dan segera menutup pintunya dengan cepat sebelum ada orang lain yang ikut masuk bersama mereka. Dengan tidak sabar, Daniel segera merengkuh tubuh Alma dan menciuminya dengan membabi buta. Bibirnya merengkuh bibir Alma dengan buas. Tangan kuatnya merengkuh bokong Alma dan menggendongnya. Kedua kaki Alma membelit pinggangnya, sementara tangan Alma merengkuh lehernya. Mereka berciuman dengan sangat panas. Entah sudah berapa kali pintu lift berbunyi dan terbuka. Entah sudah berapa orang yang melihat mereka seperti itu. Daniel tidak memperdulikannya. Akhirnya lift berhenti di lantai apartemen mereka. Tanpa melepaskan ciumannya, Daniel menggendong Alma dan membuka pintu di dalam apartemen. Malam itu sangat menggelora dan panas. Alma melayani Daniel dengan baik, meskipun tubuhnya sudah remuk radang. Tapi dia mencoba bertahan untuk memuaskan suaminya. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Terakhir kali ia melihat jam di samping tempat tidur sudah menunjukkan jam 1 pagi. Tapi sudah hampir 3 jam mereka bercinta dan tubuhnya sudah tidak bertenaga. Alma tertidur dalam pelukan suaminya. Alma terbangun oleh aroma masakan yang sangat wangi. Sesuatu yang hangat, kenyal, dan lembut mendarat di kening dan bibirnya. "Selamat pagi, sayang." Alma membuka mata, mendapati suaminya yang sudah sangat tampan di depannya. Alma menyembunyikan tubuhnya di balik selimut. Dia sedang tidak mengenakan apa-apa, sementara Daniel sudah sangat tampan. Ini sangat memalukan. Daniel tampak sudah mandi. Rambut coklatnya tampak basah. Dia memakai kaos santai dan celana boxer. Tapi meskipun begitu, tetap saja dia sangat tampan. "Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu." Keluar dari selimut itu dengan sendirinya. Atau aku yang akan memaksa? Daniel menyirai mesum. Takut dengan ancaman Daniel, Alma segera membuka selimut.
Wajahnya tampak memerah. Meskipun sudah puluhan kali suaminya melihat tubuhnya, namun hal itu masih saja membuatnya malu. Daniel mengecup bibir Alma dengan gemas. "Sayang, apakah kamu tahu?" "Apa?" "Kamu sangat cantik ketika bangun tidur." Cup, cup, cup. Daniel mengecup Alma bertubi-tubi. "Terima kasih sudah mau menikah dengan orang sepertiku." Daniel menatap Alma dengan penuh cinta. Alma mau tidak mau mulai berkaca-kaca. Dia memeluk suaminya dengan erat. Entah sudah berapa kali dia mengucapkan rasa syukur. Sampai sekarang pun dia masih tidak percaya bahwa Daniel benar-benar membalas perasaannya. "Terima kasih karena sudah membalas perasaanku, Bi." Alma berkata dengan sendu. Kalau ingat dulu, dia hanya bisa menatap Daniel dari kejauhan. Setiap kali pria itu mendekat, sudah membuatnya sesak nafas, menunggu kapan Daniel bisa melihatnya sebagai perempuan. Sekarang laki-laki itu bukan hanya melihatnya, namun juga membalas cintanya. Daniel sudah menjadi suaminya. Anak mereka sudah ada di rahimnya. Tidak akan ada kejadian apapun yang akan memisahkan mereka, bukan? Alma semakin memeluk Daniel dengan erat, takut kehilangan Daniel. Daniel menyuapi Alma makan dengan telaten. Dia hanya menyeduh susu umil dan sandwich super besar. Alma menghabiskan sarapannya dengan lahap. Tak henti-hentinya Daniel mengecupi kening dan hidung Alma. Sangat gemas dengan istrinya. "Habiskan makanannya, aku akan memandikanmu." "Tidak mau?" "Kenapa?" "Kamu tahu alasannya, bukan, Bi?" Panggil aku dengan panggilan lengkap. "Happy." Cute banget sih." Daniel mencubit kedua pipi Alma dan mengecupi bibirnya. Mereka bercanda ria di tempat tidur. Seperti maunya, Daniel memaksa untuk memandikan Alma. Dia menggendong tubuh telanjang istrinya dan membawanya ke kamar mandi. Dan seperti yang Alma duga, itu hanya modus Daniel untuk meminta jatahnya. Mereka kembali melakukannya di kamar mandi.